Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam manajemen terdapat beberapa unsur di dalamnya, baik itu unsur manajemen modal, sumber daya modal atau sumber daya manusia juga yang kita pahami bersama, yakni dari lingkungan. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Di sini ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Lebih singkatnya, manajemen sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan, pengelolaan, dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, kita pahami, kita renungi bahwasannya setiap lembaga, setiap organisasi pastinya mempunyai tujuan ataupun visi misi yang ingin dicapai oleh lembaga atau organisasi tersebut. Yang kedua yakni ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Secara garis besar, ruang lingkup yang menjadi bahasan dalam manajemen sumber daya manusia menurut tokoh Bernardin dan Russell meliputi rancangan organisasi, manajemen kinerja, staffing, pengembangan pegawai dan organisasi, sistem reward, tunjangan-tunjangan dan pematuhan, komunikasi serta relasi publik. Apa itu rencana atau rancangan organisasi? Saya menyimpulkan bahwasannya perencanaan sumber daya manusia dalam suatu lembaga harus sesuai dengan visi misi yang memang ingin dituju oleh lembaga tersebut. Ya, seperti contoh penilaian manajemen, program peningkatan produktivitas kerja, terus analisis pekerjaan atau pegawai. Selanjutnya yakni staffing atau susunan kepegawaian, di mana dalam lembaga yang formal ataupun swasta ada istilah HRD. Apa itu HRD? HRD itu merupakan orang yang mempunyai tugas untuk menyeleksi, merekrut, interview, atau sekaligus memberikan kerja, tupoksi kepada pegawai. Alternative action, yakni aksi atau skala alternatif, bisa kita bilang dengan skala prioritasnya, pengembangan pengawasan atau manajemen perencanaan serta pengembangan karir. Lembaga yang bagus pastinya ada yang namanya karir di dalamnya. Jadi karir tersebut bisa membuat semangat setiap pegawai yang ada di dalamnya. Dalam hal ini yakni manajemen sumber daya manusia. Sistem reward kita kenal dengan hadiah. Selanjutnya tunjangan-tunjangan dan pematuhan. Bagi siapa saja pegawai yang memenuhi kriteria kerja, kinerjanya bagus, pastinya akan dikasih reward, akan diberi tunjangan, di mana dengan tujuan agar si pegawai tersebut selalu bersemangat dalam bekerja. Komunikasi dan relasi publik. Komunikasi adalah hubungan atau interaksi dengan sesama, dalam hal ini lingkup kelembagaan organisasi, ya sesama dengan pegawai lain, karena
relasi itu memang dibutuhkan agar tercapainya tujuan dalam organisasi tersebut, dalam lembaga tersebut, agar tidak ada istilah percaturan. Maksudnya percaturan itu tidak ada ketimpangan dalam organisasi tersebut. Jadi antara pegawai satu dan pegawai lain itu sama rata, tidak ada yang dibanding-bandingkan, tidak ada yang dilebih-lebihkan, dan tidak ada yang dikurang-kurangkan. Posisi atau kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Saya perinci lagi, manusia. Di sini unsur manusia di dalam organisasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Maksud dari strategis itu sangat urgent, sangat penting, dan memang dibutuhkan dalam organisasi. Karena manusialah yang bisa mengetahui input apa saja yang memang perlu diambil dari lingkungan dan bagaimana cara untuk mendapatkan atau menangkap input tersebut untuk dikelola atau ditransformasikan menjadi output yang memang memenuhi dan dibutuhkan oleh keinginan pasar atau publik. Sedangkan organisasi yakni tidak lebih daripada sekelompok orang yang berkumpul bersama dalam suatu ruangan atau kelompok kerja untuk mengubah input tersebut dari lingkungan menjadi output seperti barang atau jasa yang memang layak dan dibutuhkan dalam pasar, di pasar. Menurut tokoh Miles, dalam manajemen terkadang kurang lebih ada 3 kelompok variabel tertentu. Pertama, organisasi, manusia, dan lingkungan. Jadi ketiga variabel ini sangat berkesinambungan atau mempunyai hubungan timbal balik. Organisasi, jadi adanya organisasi pasti ada manusia di dalamnya. Adanya manusia pasti membutuhkan lingkungan untuk bisa bekerja dalam organisasi tersebut. Peranan dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Setiap manajemen, apalagi manajemen sumber daya manusia, pastinya mempunyai peranan serta fungsi masing-masing. Di sini ada 5 fungsi dan peranan manajemen sumber daya manusia. Pertama yakni fungsi perencanaan. Fungsi ini terkait dengan memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan strategi atau organisasi. Yang kedua yakni fungsi kompensasi. Fungsi kompensasi terkait dengan feedback atau pengembalian yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi dalam upaya mengembangkan organisasi. Ya, seperti sistem reward di atas. Selanjutnya yakni fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan memiliki peran penting dalam memilih sumber daya yang memiliki kualifikasi sesuai dengan deskripsi jabatan, karena calon karyawan yang direkrut akan menentukan nasib organisasi yang akan datang. Saya mengambil contoh seperti seleksi calon PNS. Kita ketahui bersama bahwasannya di mana-mana setiap seleksi calon PNS pastinya akan ketat dan itu peminatnya sangat banyak. Bahkan yang saya ketahui ada sampai lembaga atau organisasi yang memang menitik beratkan seperti IPK harus 3,5 seperti itu, dengan tujuan agar memang lembaga tersebut atau organisasi tersebut ingin benar-benar mencapai tujuan yang mereka dambakan selama ini. Fungsi maintenance. Fungsi ini bertujuan untuk memelihara karyawan supaya tetap tinggal dalam organisasi. Tugasnya seorang pemimpin yakni merangkul semua pegawai yang ada di dalamnya agar bisa berjalan bersama, beriringan bersama
untuk mencapai tujuan yang memang ingin dicapai. Selanjutnya yakni fungsi pelatihan dan pengembangan. Fungsi ini terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi organisasi dalam merespon kebutuhan dan perubahan selera konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan. Pentingnya pelatihan, pentingnya sosialisasi, pentingnya interaksi, yakni pada pengembangan ini, yakni untuk peningkatan karir, untuk kemajuan, untuk kemaslahatan. Karena semakin ke depan zaman ini semakin mudah, apalagi dengan adanya teknologi dan informasi. Selanjutnya mengenai manajemen sumber daya manusia dalam tinjauan Islam. Tidak lepas dari itu, Islam merupakan suatu ujung tombak yang memang tidak bisa dilepaskan bagi setiap unsur-unsur yang ada dalam dunia ini, tidak terlebih manajemen sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh research yang ada di muka bumi. Karena pada dasarnya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini memang sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia dalam hal ini sumber daya yang ada ini harus dijaga dan dikelola dengan benar. Itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik ilmu, di sini peranan ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada. Jadi bagi setiap sumber daya manusia harus memiliki ilmu, harus memiliki skill yang memang sangat dibutuhkan. Di mana ilmu tersebut harus dituntut seluas-luasnya, harus dipelajari secara detail agar bisa mempunyai skill yang memang bagus. Saya mengambil contoh di sini salah satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilmah minal mahdi lal lahdi. Carilah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Dari hadis ini saya ingin menyampaikan bahwasannya tidak ada batasan bagi setiap manusia untuk mencari ilmu. Di sini carilah ilmu sejak dari buayan, bahkan masih di dalam perut pun bisa dikatakan kita harus sudah mencari ilmu, dan sampai hingga liang lahat. Hingga kita tidak bisa apa-apa, kita harus tetap bisa mencari ilmu. Seperti itu kiasan yang ada dalam hadis ini. Selanjutnya yakni hadis yang kurang lebih sama, yakni utlubul ilmah walau bisin. Kejarlah ilmu sampai dengan negeri Cina. Jadi intinya yang berkaitan dengan acuan bagi pengembangan SDM berdasarkan konsep Islam, membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang menebarkan rahmat bagi alam semesta dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi arah tujuan pengembangan SDM menurut konsep Islam. Mungkin mengenai isi yang bisa saya sampaikan seperti itu. Saya mengambil kesimpulan bahwasannya MSDM merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sedangkan manusia di dalam organisasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena manusialah yang bisa mengetahui input-input yang perlu diambil dari lingkungan untuk menghasilkan output-output yang memang memenuhi kebutuhan serta keinginan pasar atau publik. Ya, dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada saat ini.